Tanah Arab selama ini dikenal sebagai kawasan tandus, panas, dan gersang. Namun belakangan ini beragam keajaiban muncul, mulai dari gurun pasir berubah menjadi sungai, kemunculan padang rumput di dataran Mekah, serta keajaiban-keajaiban lainnya. Ada apa dengan Tanah Arab? Dan pertanda apakah di balik semua keajaiban dan fenomena tak biasa ini? Semua akan diungkap silet dalam Mengejutkan. Inilah fenomena aneh munculnya sungai dan danau di Tanah Arab, serta penemuan goa misterius di Sungai Efrat. Munculnya sungai. Sebuah fenomena dan bahkan bisa disebut sebagai keajaiban terjadi di wilayah gurun tandus Arab Saudi. Wadi Al-Rumah di kota Riyadh, Arab Saudi. Ya, Wadi Al-Rumah yang biasanya gersang mendadak dipenuhi air layaknya aliran sungai dengan panjang mencapai ratusan kilometer. Hadirnya sungai dadakan ini membuat warga setempat antusias dan menjadikannya sebagai lokasi bermain air dan juga jet ski. Fenomena langka lainnya juga terjadi di sejumlah wilayah Arab, di mana sempat turun salju yang juga menyelimuti wilayah Tabuk di utara Arab Saudi. Ya, jadi sekarang ini memang banyak banget perubahan di Jazirah Arab, khususnya Saudi Arabia. Yang dulu banyak orang menyebutkan bahwa Arab Saudi itu tidak punya sungai. Akhirnya saya telusuri dan alhamdulillah ketemu. Bahkan saya aja bingung itu sungai sumbernya dari mana sampai nggak ketemu ujungnya gitu. Arab ini sebuah tanda di mana Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, la taqumu sa'atan hatta ta'udu ardo marajan wa anharon. Jadi tidak akan terjadi kiamat kecuali di Arab itu sudah mulai tumbuh pohon-pohon yang hijau, bahkan banyak anharon, sungai-sungai yang mengalir. Namun tanda-tanda itu pun buat orang Arab tidak menjadi sesuatu yang aneh. Sebab dahulu ketika Rasulullah SAW akan Isra Mi'raj, Rasul pernah dibelah dadanya, diambil jantungnya oleh para malaikat, dibersihkan dengan salju. Nah, ini cerita berkembang, cerita yang tidak asing di Jazirah Arab, sehingga kehadiran salju bukan menjadi sesuatu yang aneh. Padang rumput. Tak hanya kemunculan sungai dadakan dan salju, Tanah Arab juga dikejutkan dengan fenomena menghijaunya dataran Mekah, Arab Saudi yang biasanya tandus. Masya Allah, ini sesuai dengan yang saya lihat di sosial media.
Dan kebetulan sekarang saya tuh sedang berada di perjalanan dari Madinah menuju ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Dan terlihat di sini gunung-gunung, bukitannya hampir rata-rata menghijau. Yang biasanya kalau saya lihat tuh kuning, tapi sekarang udah berubah menjadi hijau. Ada beberapa riwayat yang mengisahkan kalau tanda-tanda sebelum kiamat itu adalah pegunungan-pegunungan di tanah Arab yang mulai menghijau. Entah ini jadi suatu pertanda atau memang fenomena alam yang kemarin di bulan Desember itu hujannya begitu sering di tanah Arab ini, makanya sekarang bisa terlihat menghijau di area pergunungannya. Dan ini jadi satu refleksi aja buat saya pribadi bahwa yang dikisahkan, bahwa yang diriwayatkan ternyata memang benar adanya, dan ini menjadi pertanda buat saya juga untuk semakin dekat lagi sama Allah Subhanahu wa taala, untuk semakin bisa lebih dalam lagi dalam agama. Apalagi kita nggak tahu, karena beberapa cerita mengisahkan bahwa hal ini tuh merupakan tanda-tanda sebelum terjadinya kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian artinya, dan kami turunkan dari awan air yang tercurah dengan hebatnya, linukhrija bihi habban wa nabata, agar kami menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan dan juga buah-buahan. Fenomena yang terjadi di tanah suci, adanya gunung atau mungkin kebun yang begitu rindang, itu semata-mata adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita positive thinking saja bahwa semua ada hikmahnya. Dan mereka juga mengetahui, sadar bahwa tanaman atau mungkin rumput yang hijau begitu rindang itu hanya terjadi pada musim hujan saja. Kalau musim kering nggak ada lagi, nggak numbuh lagi. Maka kita itu tetap mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa bertambah syukur. Kalau kita bertambah syukur, maka nikmat Allah Tabaraka wa taala akan senantiasa bertambah untuk kita. Tapi sebaliknya, kalau kita kufuri, kita ingkari nikmat yang begitu hebat tadi, maka azab Allah yang akan menimpa kita semua. Ini yang harus kita sadari. Danau misterius. Fenomena langka juga menyasar kota Madinah yang identik dengan gurun pasir dan pegunungan. Ya, siapa sangka jika di kota Nabi tersebut terdapat danau yang cukup luas dengan air yang cukup deras. Disebut misterius lantaran hingga saat ini tidak diketahui secara pasti sumber mata air danau tersebut. Sebab di sekitarnya banyak dipenuhi pegunungan yang datarannya cukup tinggi. Toh meski danau misterius itu kini mulai mengering, namun banyaknya ikan yang ada di danau tersebut membuat sebagian warga Indonesia yang tinggal di Madinah menjadikannya sebagai tempat memancing. Inilah danau misterius yang sekarang mengering ya di Madinah. Iya bener ikannya, lelenya. Wallahualam itu lele. Hah? Iya. Benar tuh kan? Ikannya pada mati guys. Benar. Bener-bener ikannya pada mati. Tuh. Ini bun, ikannya Iya. itu. Asli. Inilah danau misterius di Madinah yang tadinya itu airnya kurang lebih sekitar 5 meter ya tingginya, sekarang mengering. Dan ini sisa-sisa dari kehidupan di dalam danau ini. Ya, Ikannya pada mengering ya. ini udah jadi ikan asin. Ikan asin. Ya. Udah jadi ikan asin ya. Dan di dalam sana itu ikan guys. Allahu Akbar, kalau di kita udah diambilin orang ya. Coba kita. Tuh. Ini sebelah sana. Ya. Mana? Guys. Ya double strike Masya Allah. Masya Allah.
Tuh, gede banget, boy. Double strike bro. Yes. Senyumin dulu, guys. Senyumin Double dulu, strike guys. mantap. Oh, ikan lele, euy. Lele, euy. Tuh, lele tapi sedang ya, mah si gade ya, wahangah. Untuk danau di Madinah itu, anehnya itu danau itu akan meluap, airnya lebih banyak kalau pas musim panas. Nah, justru kalau musim hujan itu danau itu surut. Dan itu sumbernya juga saya lagi mencari sumber airnya itu masih misteri ya, belum ketemu. Dan setiap sumber air yang saya temukan biasanya itu tempat yang pernah dilalui Rasul. Jadi Rasul itu kan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Kalau zaman Nabi itu kan dulu pakai onta ya, berhari-hari ke perjalanan dari Mekah menuju Madinah itu. Dan saya telusuri jejak jalan Rasul yang pernah dilewati itu, setiap wilayah pasti ditemukan sumber air di tengah-tengah padang pasir. Ya, jadi kalau untuk menghadapi di era akhir zaman ini, kalau hari kiamat itu memang kita harus yakin akan adanya hari kiamat. Yang membedakan antara orang yang takut dan siap menghadapi hari kiamat itu ya karena dari keimanan kita masing-masing. Gua misterius di Sungai Efrat. Terletak di Turki dan mengalir ke tenggara melintasi Suriah dan juga Irak. Sungai Efrat yang merupakan sungai terpanjang di Asia Barat dan merupakan salah satu sungai terpenting dalam sejarah, beberapa tahun belakangan ini terlihat mulai mengering. Namun di balik itu, ada penemuan menakjubkan di sungai tersebut, berupa gua misterius di dasar Sungai Efrat. Berbentuk kotak persegi seperti pintu-pintu, gua misterius itu diyakini para ahli adalah situs kuno yang tenggelam dan di dalam lubang-lubangnya terdapat makam orang penting di masa itu.